Assalamualaikum semuanya. Dana 2 triliun sudah transit di Bank BJB dan siap diserahkan ke warga terdampak tol Getaji. Saat ini tinggal menunggu musyawarah akhir sebelum dana itu dicairkan. Dan kabar nasib gedung sekolah SMA 8 Garut yang harus direlokasi. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui progres pembangunan di Indonesia. Tol Getaji akan segera dibangun di wilayah Kabupaten Bandung. Terdapat sekolah dan fasilitas umum yang tergusur oleh pembangunan tol tersebut. Bupati Bandung Dadang Supriyatna membenarkan adanya fasilitas umum, terutama sekolah yang akan tergusur dengan adanya pembangunan tol Getaji. Adanya sekolah yang terdampak itu akan ditempatkan sesuai dengan prosedurnya. Pihaknya tidak akan menghalangi, bahkan pembangunan tol ini adalah program nasional dan ini merupakan proyek strategis nasional, maka harus disupport sehingga pelaksanaan pembuatan tol Getaji ini betul-betul bisa terlaksana dan terbangun secepatnya. Menurut Dadang, Kabupaten Bandung sudah siap untuk pembangunan tol Getaji. Bahkan sudah dapat kabar dari Bank BJB, uang sudah transit 2 triliun dan tahun ini sudah mulai dilaksanakan. Jadi untuk pembebasan lahan tol Getaji di Kabupaten Bandung tinggal dimulai, karena tahap musyawarah antara pemilik lahan juga sudah dilakukan. Mengenai gedung sekolah yang akan terdampak, Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan segera mendalami laporan mengenai SMA 8 Garut di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut yang terdampak pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Ia pun memastikan pemerintah tidak akan lepas tangan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Program pembangunan jalan tol ini adalah program pemerintah pusat. Namun, operasional SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Sebelumnya diberitakan, ratusan siswa SMA Negeri 8 Cilawu terpaksa belajar dalam suasana yang penuh kekhawatiran. Bangunan sekolah tempat selama ini mereka belajar harus dibongkar nantinya. Bangunan seluas 7.400 meter persegi itu harus diratakan dengan tanah karena terdampak pembangunan jalan tol Getaji. Jujun Kepala SMAN 8 Garut mengatakan hampir seluruh bangunan sekolah masuk dalam rencana pembebasan lahan tol ini. Hal itu ia ketahui setelah menghadiri sosialisasi pembebasan lahan untuk tol Getaji yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu. Kementerian PUPR juga menjanjikan akan melakukan penggantian lahan yang sama luasnya, namun kapan waktunya tidak mereka katakan. Tak jelasnya kapan pembebasan lahan dilakukan dan kemana sekolah mereka akan dipindahkan membuat mereka resah. Ini juga menghambat kegiatan pengembangan infrastruktur sekolah. Selain terdampak pada pengembangan infrastruktur sekolah, rencana pembebasan lahan tersebut juga berdampak pada psikologis para siswa dan para orang tua siswa yang hendak menyekolahkan anaknya ke SMAN 8 Garut. Kepala sekolah khawatir para orang tua siswa tidak mau menyekolahkan anaknya ke SMAN 8 karena takut sekolah tersebut akan dipindah ke lokasi yang jauh. Padahal sesuai sistem zonasi, pada masa penerimaan peserta didik baru, mereka yang tinggal paling dekat dengan sekolah adalah mereka yang mendapat prioritas untuk masuk ke sekolah tersebut. Jika sekolahnya tiba-tiba pindah ke tempat yang jauh, maka jelas sistem zonasi tersebut menjadi sia-sia. Saat ini terdapat 860 siswa
yang sedang mengenyam pendidikan di SMAN 8 Garut. Jika boleh memilih, mereka tentu jauh lebih menginginkan SMAN 8 Cilawu ini batal masuk dalam rencana pembebasan lahan tol Getaji. Namun, jika tetap masuk dalam rencana pembangunan, ia menginginkan lokasi yang baru nanti tetap berada di kawasan strategis, tidak terlalu jauh dari lokasi semula, dan memiliki lahan yang luas. Harapan ini juga disampaikan Bupati Garut Rudi Gunawan. Kawasan yang tepat untuk menjadi tempat relokasi tersebut harus tetap berada di kawasan Jalan Raya Garut sampai Tasik via Cilawu. Hal itu untuk memudahkan para siswa dan guru mengakses sekolah. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Enjang Teddy, mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang hal ini. Ia mengatakan pihak sekolah sudah memiliki lokasi yang mereka harapkan jika sekolah jadi dipindahkan. Harapan senada diungkapkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah 11 Kabupaten Garut, Aang Karyana. Mereka takut tak ingin menghambat pembangunan, apalagi ini proyek pemerintah. SMA 8 Garut merupakan sekolah yang berstatus sekolah penggerak pertama di Kabupaten Garut yang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya, SMA ini sudah fokus dalam bidang mitigasi bencana alam sejak tahun 2021. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Sudah saatnya saya undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.